Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'lamu ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa wal intifa' bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah jamil fasirin wal muhaddisin wal fuqaha wal ulama al amilin wa ahli ta'atika ajmain. Sallallahu Habib Abdullah bin Ali al Haddad wal Habib Abdullah bin Umar asy-Syatiri wal Hasan bin Abdullah bin Umar asy-Syatiri wal Habib Salim bin Abdullah bin Umar asy-Syatiri. Sallallahu alaihi walid al Habib bin Salim al Haddad وإلى أرواح من عمر في هذا المسجد وعبد الله فيه وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا المتاويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Yang terakhir hadis yang panjang kemarin yaitu sampai kepada ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'ah fastaghfiruni aghfiru lakum. Wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya kamu semua tukhti'una bil-laili wan nahar, kamu itu selalu melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Wa ana, dan aku Allah Subhanahu wa taala, aghfirudz dzunuba, selalu mengampuni daripada dosa-dosa jami'ah, semuanya. Kita ini adalah hamba-hamba yang selalu melakukan kesalahan, baik di malam hari, di siang hari ataupun di malam hari. Kita ini melakukan banyak kesalahan, tapi kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku selalu mengampuni dosa kamu semuanya. Fastaghfiruni, karena itu mintalah ampun kepada aku, aghfiru lakum, aku akan mengampuni dosa-dosa kamu. Tuhan kita ini Maha Pengampun. Ya, karena itu kita enggak boleh putus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun daripada dosa kita, Allah akan siap mengampuninya ketika kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas sudahan di antaranya syarat-syarat bertobat. Ya, kapan dikatakan kita benar-benar ya memenuhi daripada syarat taubat. Kemudian ada satu hadis qudsi juga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani bi qirabil ardi dunuban, seandainya kamu itu mendatangi kepada aku, datang kepada aku dengan banyak dosa sampai sebanyak daripada apapun yang ada di muka bumi. Dosa semuanya isinya. Dosa kita sebanyak memenuhi daripada bumi. La ataituka, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan datang kepada kamu bi qirabil ardi maghfiratan, dengan sepenuh bumi itu juga ampunan. Artinya apa? Allah akan siap berapapun banyaknya dosa kita, ketika kita benar-benar bertobat kepada Allah, ketika kita benar-benar meminta ampunan Allah, Allah akan siap mengampuninya. Nah, kalau kita pikir bi qirabil ard, dengan sepenuh daripada bumi. Bumi ini banyak isinya. Daun-daunan yang ada di bumi ini berapa? Pasir yang ada di bumi ini berapa? Air yang ada di bumi ini berapa? Sepenuh bumi dosa kita, sak banyak-banyaknya dosa kita, Allah akan siap kok mengampuni. Karena itu jangan putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, Allah akan siap mengampuninya. Karena itu Nabi SAW mengatakan apa? At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat daripada dosa sebagaimana orang yang tidak pernah memiliki dosa. Kenapa? Sebesar apapun dosa kita, Allah akan membawa ampunan sebesar daripada dosa kita. Karena itu sampai Nabi mengatakan apa? Orang yang bertobat daripada dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Karena itu jangan berputus asa terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa. Sampai dikatakan innal kaba'ira
fil ghufrani kallamami. Sesungguhnya apa? Dosa-dosa yang banyak yang besar, ya itu yang apa? Yang kita lakukan fil ghufrani kallamami, itu diibaratkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan Allah seperti apa? Satu tetes daripada air daripada samudra yang luas. Tidak mengurangi sedikit pun daripada apa? Daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah akan siap mengampuni daripada dosa-dosa kita. Kami dikatakan juga dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, banyak keterlaluan terhadap diri mereka." Keterlaluan itu dalam hal apa? Banyak melakukan dosa. Kalau dibahasakan, katakan kepada hamba-hambaku yang mereka adalah orang-orang yang bejat sekalipun. Ala asrafu ala anfusihim, orang yang keterlaluan, berlebihan di dalam melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan siap mengampuninya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Kasih Sayang. Itu Allah itu Tuhan kita ini baik. Tuhan kita ini baik. Tinggal kita bagaimana kita ini ya bersikap kepada Tuhan kita yang baik ini. Bukan kita semakin jauh, bukan kita semakin menjadi orang yang melanggar, bukan kita semakin tidak taat. Harusnya Tuhan kita Maha baik, Tuhan kita Maha rahmat, Tuhan kita Maha Pengampun. Kita harus lebih melakukan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, lebih taat terhadap daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu, jangan jauh-jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya musuh bahaya memang. Musuh kita ini setan. Setan itu tidak pernah istirahat. Dan setan itu sudah pernah bersumpah. Karena itu kita ini sampai dikatakan tukhti'una bil-lail wan nahar. Kenapa? Karena kita memang ada punya musuh yang tidak pernah istirahat, selalu menggoda kita, selalu menjerumuskan kita, selalu berusaha kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu setan tadi berusaha supaya kita melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan sudah bersumpah kok. Sampai dia mengatakan la aghwiyannahum ajma'in. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsaruhum syakirin. Setan sudah bersumpah, aku bersumpah aku akan menjerumuskan, aku akan pengaruhi mereka semuanya ya Allah. Bersumpah di hadapan Allah ini, aku akan pengaruhi mereka semuanya. Summa kemudian kamu akan mendapatkan la'atiyannahum, aku akan menjadikan mereka mimbaini adihim, selalu melakukan apa? Aku akan selalu datang kepada mereka mimbaini adihim di depan mereka, wa min khalfihim, di belakang mereka, wa an aymanihim, di sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, di sebelah kiri mereka. Artinya apa? Aku akan kelilingi dia, aku akan pengaruhi dari segala arah. Musuh kita ini tidak pernah istirahat. Kalau musuh manusia masih istirahat, kalau musuh setan ini tidak pernah istirahat, tidak pernah putus asa, sampai tujuannya apa? Fala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan kamu tidak akan mendapatkan ya Allah kebanyakan di antara mereka syakirin, orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu dikatakan syukur yang sebenarnya yaitu apa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Karena melaksanakan segala nikmat yang telah Allah berikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan mendapatkan mereka ya Allah, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Dan di antara ayat yang lain setan juga bersumpah apa?
la'aqudannahum ala siratakal mustaqim. Aku akan duduk di hadapan mereka, aku akan selalu di hadapan mereka sampai mereka condong tidak jalan kepada jalan kamu yang lurus. Artinya apa? Akan selalu melanggar perintah kamu. Itu sudah apa? Itu sudah janjinya, sumpahnya setan. Tak tunggu mereka, ibaratnya gitu. Tak tunggu mereka, aku akan duduk di hadapan mereka sampai mereka berbuat salah. Karena itu musuh kita ini bahaya sekali. Nggak pernah istirahat, ya nggak pernah lengah daripada dia kita ini. Selalu kita diperhatikan sama setan. Bagaimana kita harus melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan khawatir, Allah juga menjawab kepada mereka setan. Ketika setan bersumpah seperti itu apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku juga akan siap daripada mengampuni dosa-dosa mereka semenjak ruh mereka masih ada melekat di tubuh mereka. Memang kamu akan menggoda mereka, memang kamu akan selalu menjerumus ke mereka untuk berbuat maksiat kepadaku, tapi aku juga siap untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Semenjak ruh ada di jasadnya, semenjak ruh ada di tubuhnya, aku akan siap mengampuni bagi orang yang bertobat kepadaku, bagi orang yang minta ampunanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ya, kita ini punya musuh hebat. Musuh kita ini setan, ya, tidak pernah istirahat. Tapi kita juga punya Tuhan hebat, Tuhan yang selalu cinta kepada kita dan selalu akan mengampuni dosa kita. Karena itu jangan turuti setan. Jangan kita ini menuruti setan malah kita menjadikan Allah murka. Jangan. Jauhi setan, buat setan murka, buat setan marah. Jangan kita bantu setan. Setan sudah benar-benar menjadi musuh kita bantu dia. Jangan. Kita ini, ya, setan itu punya usaha, tujuannya satu, bagaimana kita akan menjadi temannya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan akan berusaha dengan sekuat tenaganya supaya kita menjadi temannya dia ketika berada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan kita menjadi orang yang menyenangkan setan. Jangan kita berteman dengan setan. Seharusnya kita buat setan kecewa, kita buat setan itu marah dengan kita. Karena Allah sudah mengatakan apa? Inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya setan itu bagi kamu itu adalah musuh yang nyata sudah. Fattakhiduhu, maka jadikan itu setan apa? Aduwa, musuh. Loh, kok kita jadikan teman? Kok kita turuti ajakan setan? Setan mengajak kita untuk meninggalkan perintah, kita turuti. Setan memerintahkan kita untuk melakukan maksiat, kita turuti. Jangan. Fattakhidu adua, jadikan musuh kamu, jangan kamu turuti. Jadikan setan itu adalah musuh kita. Kenapa? Setan itu akan selalu hasud. Setan itu akan selalu iri, enggak seneng. Apalagi melihat kita ini hadir di tempat ini, enggak seneng setan. Bagaimana setan itu akan berusaha untuk supaya kita tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ini, kita masuk masjid ini, setan tidak ridha. Bagaimana setan itu berusaha bagaimana kita gagal untuk masuk tempat ini. Banyak ya, sampai pernah kita ceritakan dulu kan, kalau ada orang mau ke masjid itu, setan itu berusaha dengan sekuat tenaganya bagaimana gagal. Ada satu cerita, ada seorang yang ketika mendengarkan fadilah untuk sholat subuh berjamaah di masjid, wah, dia niat besok saya harus sholat subuh di masjid berjamaah. Berusaha, ambil pakai jam bekernya, pakai ngomong sama keluarganya, banguni sebelum subuh. Walhasil berusaha sampai benar sebelum subuh dia sudah bangun, sudah siap-siap, dia pakai pakaian, udah pakai pakaian yang bersih, berangkat. Setelah adzan subuh berangkat dia di pedesaan, nggak ada lampu. Ketika jalan musim hujan lagi, terpleset sampai jatuh. Ketika dia jatuh, akhirnya karena niatnya dia yang kuat, wah, saya tidak boleh gagal untuk berangkat menghadiri sholat subuh berjamaah.
Saya harus pulang lagi, ganti pakaian, berangkat lagi. Pulang ke rumahnya, ganti pakaian yang bersih, berangkat lagi. Kedua kalinya dia jatuh lagi. Ketika kedua kalinya dia jatuh, akhirnya apa? Tetap karena niatnya kuat sudah. Kepingin mendapatkan pahala besar, kepingin mendapatkan ridha Allah, kepingin mendapatkan fadilah dalam menghadiri salat subuh berjamaah di masjid. Akhirnya pulang lagi. Sampai di rumahnya, ganti pakaian yang bersih lagi, mau keluar rumah, dilihat ada orang di depan rumahnya. Ada orang yang sudah tua, bawa lampu lagi. Lampu kalau sekarang ibaratnya damar cempluk. Bawa lampu di depan rumahnya. Kaget ini orang tadi ini. Loh, siapa kamu? Oh enggak apa-apa, aku orang sekitar sini. Aku tidak pernah lihat, tapi dalam keadaan gelap, tidak tahu. Udah, mau kemana kamu? Ayo, kamu tak antar ke masjid. Lu enggak usah, dilihat ini orang yang mau nganter lebih tua, mau nganter orang yang lebih muda. Enggak usah, saya bisa sendiri kok. Enggak, saya pastikan kamu bisa sampai ke masjid. Ayo berangkat, diantar. Bingung ini orang yang diantar. Sampai di hadapan masjid, ini orang masuk ke masjid, orang yang nganter diajak masuk, enggak mau. Ayo masuk, kita bergabung, salat berjamaah dulu, fadilahnya sangat besar. Nanti setelah itu kita pulang, ya kita ngopi bareng, ya kita duduk-duduk, ya aku akan jamu, ya, karena membalas daripada kebaikannya. Tapi si orang tadi menolak. Enggak, sudah kamu masuk aja, udah masuk, enggak apa-apa. Yang penting kamu masuk. Loh ayo, dipaksa-paksa sampai enggak mau. Sampai dia akhirnya mengatakan, enggak, saya enggak mau. Loh, kenapa kamu enggak mau masuk? Iya, aku ini iblis, aku ini setan. Loh, bingung. Kok dungaren setan ini khoyir ya? Dungaren kok tidak biasanya setan biasanya menjerumuskan, kok ini ada setan baik ngantar ke masjid, kan aneh. Akhirnya ditanya, sebentar saya penasaran, kenapa kamu kok bisa ngantar aku sampai ke masjid ini, kenapa? Kata dia, iya, tahu kamu yang menggagalkan kamu untuk berangkat ke masjid berapa kali itu, dua kali kamu jatuh itu aku yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, untuk menggagalkan kamu berangkat ke masjid. Pertama kali ketika kamu jatuh, kemudian kamu pulang lagi, berusaha untuk berangkat ke masjid lagi, akhirnya Allah ampuni dosa-dosa kamu. Kemudian kedua kalinya kamu jatuh lagi, kamu berusaha lagi untuk berangkat, akhirnya seluruh keluarga kamu diampuni oleh Allah SWT. Ketiga kalinya aku takut ketika kamu jatuh sendiri, bukan aku yang menjatuhkan, akhirnya seluruh kampung ini diampuni dosanya. Karena itu aku tidak mau seluruh kampung ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya setan nggak akan tinggal diam untuk kita berbuat taat kepada Allah. Karena itu ketika kita ada niatan baik, kita ada niatan untuk ibadah, ada niatan untuk taat kepada Allah, jangan ditunda. Kemudian berusaha untuk selalu melakukannya. Karena apa? Kita punya musuh setan ini di depan kita, samping kanan kita, samping kiri kita, di belakang kita, siap untuk menggagalkan kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berusaha untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita datang ke masjid ini, ya setan itu mungkin berusaha, ono ae kadang-kadang ati pengajian ono ae, subhanallah ya. Mau ke masjid itu ada aja kadang-kadang. Kadang-kadang sing di masjid itu loh, berusaha untuk digagalkan. Dengan apa? Digawe ngantuk. Di masjid ngantuk, turu kadang. Ya tidur di masjid kadang-kadang, kelangopan kadang-kadang. Memang itu usaha setan. Karena itu jangan mau digoda sama setan. Berusaha untuk menolak. Yang Nabi ngajari kepada kita apa? Idza tasa'aba ahadukum, inna tasa'ub minasyaitan. Orang yang kelangopan itu, yang buka mulutnya kelangopan, menguap itu dari setan. Kemudian apa Nabi mengatakan, idza tasa'aba ahadukum falyarudda mastata'ah. Kalau ada di antara kamu kelangopan, tahan semampu kamu. Oh jadi buka. Kalaupun tidak bisa ditahan, tutupi. Kenapa? Karena setan mengatakan, dikatakan oleh Nabi SAW, idza qala wahai kasyaitan. Ya, kalau seandainya kamu ketika kelangopan, ketika kamu kelangopan sampai membuka mulut kamu sampai mengatakan gitu ya. Wahai kasyaitan, setan itu tertawa. Kenapa? Berhasil menggoda kamu. Karena itu jangan dibuat berhasil setan. Berusahalah untuk selalu menggagalkan daripada apapun yang
diganggu oleh setan. Setan akan selalu berusaha dalam segala hal. Kita mau sholat, setan berusaha. Setan akan berusaha bagaimana kita nggak khusyuk dalam sholat, bagaimana kita keliru dalam sholat kita. Setan akan berusaha. Dan buktinya, ketika sholat iling kabeh, sing lali lo iling kabeh, kunci hilang lo kadang-kadang iling di sholat. Ya subhanallah ya. Kenapa? Karena setan itu berusaha kita nggak khusyuk dalam sholat kita. Subhanallah ya. Dalam segala hal ini setan itu berusaha untuk menggagalkan daripada apa? Daripada ibadah kita. Kita baca Al-Quran, kita ya ketika ibadah, sholat banyak sering. Ya kadang-kadang ono sworo kriek noleh. Iya ono sworo apa? Subhanallah. Bagaimana kita nggak khusyuk dalam sholat kita? Apalagi sholat itu afdal ibadah. Bagaimana kita gagal dalam sholat kita? Itu pasti berusaha setan. Kita baca Al-Quran dikek ngantuk. Subhanallah. Kita hadir pengajian gini dibuat ngantuk kadang-kadang. Loh, mari acara lo hilang ngantuk Iya benda ya. Setelah acara subhanallah hilang. Waktu di pengajian, waktu ngaji Al-Quran, waktu moco kitab ngantuk, tutupan. Hilang ngantuk Subhanallah ya. Itu jelas kan berarti kan? Siapa yang menyebabkan itu? Ya setan. Karena itu jangan kita mau ya diganggu oleh setan. Jangan sampai kita mau digoda oleh setan. Kan itu apa? Karena itu kita harus berusaha untuk untuk siap menggagalkan daripada usaha setan. Kemudian tadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Kita punya musuh hebat, setan. Ya bukan hebat berarti bagus, bukan. Ya hebat usahanya, artinya dia akan selalu berusaha untuk menggagalkan daripada ibadah kita. Tapi kita juga punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengampuni daripada dosa. Karena itu selalulah kita ketika berbuat salah untuk beristighfar, untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istighfar itu banyak manfaatnya. Kalau kita memperbanyak istighfar, wah banyak manfaatnya. Sekarang ini orang-orang ini sekarang kan butuh ya kebingungan daripada rizki yang tidak lancar, kebingungan rizkinya yang seret. Sebetulnya sudah ada Nabi ngasih cara. Di antaranya daripada perkataan seorang ulama mengatakan di antara manfaat daripada istighfar dikatakan idastaqta'tar rizqa fa'akthir minal istighfar. Jika rezeki kamu seret, rezeki kamu tidak lancar, kan banyak orang sambatan masalah rezeki. Rezeki kamu seret, rezeki kamu tidak lancar. Iya, rezeki anak kamu, rezeki keluarga kamu, kepingin banyak rezekinya, kepingin lancar rezekinya, fa'akthir minal istighfar. Perbanyak daripada istighfar. Allah akan memudahkan rezeki kamu, Allah akan memperlancar rezeki kamu. Ada seorang ulama Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini pernah didatangi 5 orang. Didatangi 5 orang, semuanya mengadu. Semuanya mengadu tentang keadaannya. Pertama, mengadu karena lama tidak turun hujan, kemarau panjang di daerahnya. Datang kepada Hasan al-Basri, ya Taqiyuddin, julukan daripada Hasan al-Basri, wahai Taqiyuddin, Hasan al-Basri, Inna sama lam tumtir. Langit ini tidak pernah turun hujan sudah lama. Kok tidak turun hujan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita berbuat? Apa jawaban Hasan al-Basri? Istaghfirillah. Banyak minta ampun ya sama Allah ya. Banyak minta ampun. Perintahkan orang-orang di daerah kamu untuk banyak meminta ampun, banyak istighfar. Kemudian ada yang datang lagi mengadu. Setelah keluar orangnya, datang lagi orang mengadu tentang rizkinya, seret ya, pendapatannya setiap harinya kurang. Lagi-lagi dikasih amalan istighfirillah, banyak istighfar ya, banyak minta ampun kepada Allah ya. Sampai datang orang ketiga dalam satu waktu ini, tidak lama, tidak selang waktu datang lagi orang lain mengadu tentang lama nggak punya anak. Akhirnya istighfirillah, banyak minta ampun ya, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang orang yang keempat,
Datang orang yang keempat mengadu tentang tanahnya tidak subur. Tanah di daerahnya ditanami tidak tumbuh-tumbuh, gersang tanahnya, nggak subur. Lagi-lagi orang-orang itu diperintahkan untuk istighfar. Ini orang-orang yang di sekitarnya ini bingung. Ndak, amalannya istighfar tuh tidak lihani dah. Sampai datang orang yang kelima pun diperintahkan untuk istighfar, mengadu tentang apa sungainya sudah tidak mengalir airnya, sudah mulai asat sumurnya, sudah mulai asat sungainya. Lagi-lagi diperintahkan untuk apa? Banyak istighfar. Lima-limanya yang mengadu semuanya diperintahkan untuk istighfar. Orang-orang yang sekitarnya mengatakan kepada Hasan al-Basri, ya Taqiyuddin, hei Hasan al-Basri, gak ada amalan liyane dah. Kalau bahasa kita gak ada amalan liyane dah. Kok semua yang datang kamu perintahkan untuk istighfar? Bukankah apa zikir Allah itu banyak? Kok semuanya istighfar? Akhirnya kata Hasan al-Basri, ya awama qara'tumul Qur'an, bukankah kamu, ya tidakkah kamu membaca Al-Quran? Semua yang aku kasih kepada mereka tadi itu untuk memperbanyak istighfar, semua yang mereka adu itu semuanya ada jawabannya dalam Al-Quran. Allah mengatakan apa? Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Maka aku katakan istaghfiru, mintalah ampun. Ya, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Allah itu ketika kamu banyak minta ampun, Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan derasnya. Mereka mengadu yang pertama apa? Gak turun hujan. Tapi perbanyak istighfar, Allah akan turunkan hujan. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Allah akan memperbanyak kamu daripada harta. Allah akan lancarkan rezeki kamu. Itu tadi orang mengadu tentang apa? Serut rezekinya. Allah akan memperlancar rezeki kamu, Allah akan memperbanyak harta kamu. Wabanin, dan Allah akan memperbanyak anak-anak. Kalaupun sudah punya anak, Allah akan berikan anak yang barakah. Kemudian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan kepada kamu jannatin. Jannat maksudnya apa? Tanah-tanah yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan apa? Sungai-sungai kamu mengalir air dengan derasnya. Ini semuanya ada dalam Al-Quran, kata Hasan al-Basri. Karena itu banyak istighfar, sudah banyak manfaatnya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu kita punya Allah Subhanahu wa taala, punya Tuhan Maha Pengampun. Jangan sampai ada orang yang berputus asa daripada ampunan Allah, berputus asa daripada banyaknya dosa yang kita lakukan. Tapi bukan berarti kita ketika sudah minta ampun ada rencana untuk melakukan dosa lagi. Ini berarti apa? Berarti ini taubat apa? Bohongan. Ya, kalau sudah ada rencana untuk melakukan dosa lagi, ini berarti bukan bertobat sesungguhnya. Kemarin Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan menerima sebesar apapun dosa kita, ampunannya, Allah akan berikan ampunannya semenjak kita benar-benar bertobat kepada Allah. Dan syarat-syaratnya tobat sudah kita bahas sebelumnya. Karena itu kalau kita benar tulus ya ingin minta ampunan Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, insyaallah kelanjutan daripada hadisnya insyaallah pertemuan berikutnya. Ya ibadi innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni, dan seterusnya. Wallahu a'lam.